Salam damai, Shalom. Kita sambung dengan Kitab Keluaran bab 8 dengan judul perikop tulah keempat, lalat pikat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mukjizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Ternyata Firaun memang curang. Padahal Musa sudah mengatakannya, mewanti-wanti, janganlah Firaun berlaku curang lagi, karena sebelumnya di 3 tulah sebelumnya Firaun sudah curang ya. Sudah disembuhkan, sudah dihilangkan wabahnya, tapi masih tidak mau melepaskan orang Israel untuk pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, di sini yang tulah yang keempat ini mungkin kembali lagi dianggap sepele oleh Firaun. Hanya lalat pikat ya. Ya, sejenis serangga itulah. Jadi lalat pikat ini hanya melanda kepada orang Israel, kepada orang Mesir. Orang Israel bebas, bersih. Nih kata Tuhan ini, Tuhan sendiri yang ngomong. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal. Jadi orang Israel itu tinggal di tanah Goshen di Mesir. Nah, di tanah Goshen ini tidak ada terdapat pikat. Ya, nggak ada wabah, tidak ada bencana. Jadi apa artinya?
Ya, kalau kita bersama Tuhan dan kita tetap melaksanakan apa yang Tuhan katakan dan mengikuti Tuhan Yesus, itu kita diselamatkan dari wabah yang melanda orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orang yang ditegur Tuhan itu saja yang dilanda ya. Orang-orang Tuhan itu tidak dilanda. Itu. Nah, ini Tuhan sendiri yang mengatakan ya, Aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Jadi sengaja dibedakan oleh Tuhan ya, supaya Firaun juga ngerti bahwa Tuhannya orang Israel itu ternyata memang dikdaya ya, pamungkas ya, berkuasa, maha dahsyat. Dibuktikan dengan kejadian nyata. Jadi ketika Musa mendapatkan perintah dari Tuhan di gunung ya, di gunung Horeb itu, yang dimana dia melihat semak belukar terbakar api tetapi tidak hangus dilalap api, ada api menyala tapi tidak hangus ya. Di situ Tuhan menampakkan diri ya. Nah, kalau orang yang tidak bersama Musa kan, itu pasti nggak percaya. Kamu cuman mengklaim, nyibul, mencari keuntungan ya, supaya menyembah Musa misalnya. Enggak, Tuhan membuktikan. Jadi Musa mengatakan, saya ini diperintahkan oleh Tuhan ya. Apa buktinya? Ya harusnya memang ada bukti. Ya ini dia buktinya ya, dibuktikan melalui tulah-tulah yang banyak ini ya, melalui mukjizat-mukjizat yang aneh. Mukjizat itu namanya aneh karena mukjizat itu sesuatu yang di luar nalar manusia, namanya mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia, yang di luar nalar hukum alam. Ya, tiba-tiba datang, terjadi, menyalahi aturan hukum alam. Salah satu diantaranya nanti laut terbelah ya. Coba bayangkan laut sedahsyat itu bisa terbelah dan kering ya. Tapi masih saja ya, manusia itu dasarnya, manusia itu keras kepala seperti Firaun. Mereka mencari-cari alasan, itu kan hanya karena tiupan angin. Ini lalat kan datang karena kebetulan arah anginnya ke arah di luar Goshen, makanya Goshen tidak terlanda lalat pikat. Itu manusia masih bersikeras ya. Ini sudah tulah yang keempat. Ini tulah keempat ya. Jadi pertama darah, air menjadi darah, kemudian ada katak. Ya ini yang keempat ini. Lalu sebelumnya nyamuk ya. Nyamuk itu tulah yang ketiga. Sekarang lalat pikatnya. Tapi Firaun masih bersikeras. Tadinya Firaun bernegosiasi dengan Musa. Oke, kamu silahkan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Tapi di negeri ini saja, gak usah pergi ke padang gurun ya. Ini. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun berkata, pergilah persembahkan korban kepada Allahmu di negeri ini. Di negeri ini tuh ternyata bagi orang Mesir mempersembahkan korban itu suatu kekejian ya. Itu dia ya. Jadi ya memang harus pergi ya, ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya. Akhirnya Musa juga dibiarkan pergi. Baiklah, aku akan membiarkan kamu mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Tapi masih juga nego. Hanya jangan terlalu jauh ya. Dan berdoalah segera untuk aku.
supaya lalat pikat ini pergi daripadaku. Bayangkan ya kalau tiba-tiba lalat pikat datang mengerumuni rumah kita dihinggapi lalat, itu kan rasanya geli ya, geli, jijik ya, sangat mengganggu ya. Lalu Musa berdoa dan lihat ini, Tuhan menjauhkan lalat pikat. Lalat pikat itu membuat seperti yang dikatakan Musa. Jadi lalat pikat itu dijauhkan dari Firaun dan pegawainya dan rakyatnya. Ini membuktikan ya. Tapi masih dianggap sepele oleh Firaun. Ini sudah yang keempat ya. Firaun melihat sesuatu hal yang aneh ya, yang tidak biasa ya, nggak lazim ya. Dan itu bukan karena terjadi begitu saja ya. Itu karena sudah dikatakan oleh Musa ya, sebentar lagi terjadi loh ya. Kalau tiba-tiba sekonyong-konyong suatu saat datang ya, mungkin itu suatu fenomena alam ya. Tapi ini dikatakan dulu oleh Musa, seperti sudah dikatakan nanti pasti akan terjadi ya. Jadi itu seperti sudah dipesankan kepada Musa, akan terjadi ya, besok akan terjadi benar. Nah, sampai 4 kali, ini sudah sampai 4 kali, ini nanti akan sampai 10 kali. Dan yang ke-10 itu fatal, karena dia sampai 10 baru mau melepaskan orang Israel. Ya kalau sekonyong-konyong besok tiba-tiba datang tanah longsor ya, itu sih biasa ya, karena 2 hari sebelumnya hujan ya, lalu longsor tanah, iya longsor, gak apa-apa, itu wajar ya. Ini diperingatkan dahulu ya, dan pasti terjadi. Dan hal yang terjadi itu sesuatu yang loh kok nggak biasa ya, nggak ada tanda-tanda sebelumnya ya. Tiba-tiba tidak ada apa pertanda-tanda lalat 1-2, tiba-tiba sekonyong-konyong saat langsung mengerumuni seluruh orang Mesir, kecuali tanah di Goshen di mana orang Israel tinggal. Nah, itu kan bukan sesuatu yang biasa, itu luar biasa ya. Itulah mukjizat ya. Itu tanda dan mukjizat dari Tuhan ya. Percayalah. Itu bukan klaim Musa bertemu dengan Tuhan, ini dibuktikan. Beda dengan yang lainnya ya. Musa membuktikan ya. Ya kalau Musa tidak melakukan seperti ini ya mungkin orang tidak percaya bahwa Musa sudah bertemu dengan Tuhan di gunung ya, di semak-semak belukar yang membara api ya, tetapi tidak hangus di lalap api. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati, tidak membiarkan bangsa itu pergi. Lalu bagaimana dengan tulah selanjutnya? Pastikan saudara yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lihat tulah dari Tuhan berikutnya di video berikutnya, masih dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.